Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Laura yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di sebuah kelas. Di sana Laura terlihat tidak tenang dan terus memegangi perutnya yang kala itu sangat kesakitan. Karena tak kuat menahan sakitnya, Laura pun berniat untuk keluar dari ruangan kelas. Lalu ketika hendak berdiri dan akan berjalan ke depan kelas, yang terjadi Laura malah pingsan. Laura pun dibawa ke ruangan dosen untuk diperiksa, dan ternyata Laura hanya lemas karena kurang makan. Dosen itu pun lalu menyarankan Laura untuk lebih sering mengonsumsi daging. Namun Laura bilang kalau daging terlalu mahal baginya dan dia tak sanggup untuk membelinya. Dosen itu pun akhirnya meminta Laura untuk berbicara kepada orang tuanya karena biar bagaimanapun Laura masihlah menjadi tanggungan mereka. Laura bukan terlahir dari keluarga yang berada dan orang tuanya pun belum tentu bisa memberikan makanan yang bergizi untuknya. Dan akhirnya percakapan pun ditutup dengan Laura yang mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja. Sesampainya di apartemen, lagi-lagi masalah kembali mendatangi Laura. Diketahui dia tinggal bersama dengan pacarnya dan sekarang mereka sedang mengalami kesulitan untuk membayar sewa tempat itu. Di sini juga diketahui bahwa sebenarnya Laura adalah gadis yang sangat rajin. Dia juga bekerja paruh waktu sehabis kuliah. Namun Laura memiliki kekasih yang kebalikan dari dirinya, yaitu sangatlah malas untuk bekerja dan melakukan apapun. Bahkan ketika sedang bermesraan, pria itu lebih memilih untuk pasif dan membiarkan Laura yang aktif menari-nari di atasnya. Pas lagi asik-asiknya bermesraan, tiba-tiba saja listrik padam. Rupanya mereka belum membayar tagihan listrik di bulan itu. Dan bukannya usaha atau melakukan sesuatu, pacarnya Laura malah marah-marah. Dan semenjak saat itu, Laura pun merasa bahwa dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Laura pun membuka laptopnya, dia pun menemukan sebuah forum yang menawari gadis-gadis untuk menjadi terapis pijat. Laura pun merasa tertarik karena melihat uang yang ditawarkan dari para penghuni di forum itu cukuplah besar. Dengan agak ragu-ragu, Laura pun membalas salah satu tawaran, lalu mendeskripsikan dirinya sebagai seorang gadis berusia 19 tahun, bukan seorang profesional dalam hal memijat, dan dia juga menegaskan kalau tidak menerima layanan plus-plus. Tanpa disangka, orang itu malah tertarik kepada Laura dan mengatakan bahwa dia setuju dengan persyaratan itu. Orang itu pun mengirimkan fotonya yang ternyata adalah seorang pria tua bernama Joe. Singkat cerita, pada esoknya Laura pun bersiap untuk pekerjaan barunya. Dia pun mendatangi hotel yang telah dijanjikan. Joe terlihat sudah berada di sana menanti kedatangan Laura. Di kamar, Joe memberikan sebuah surat kepada Laura yang di dalamnya bertuliskan apa-apa saja yang harus dilakukannya. Pertama-tama, Laura harus menanggalkan semua yang dikenakannya. Dia pun menurutinya dan melepaskannya di depan Joe. Selanjutnya, Laura diminta untuk membersihkan diri terlebih dahulu dan setelahnya dia diminta untuk meraba-raba dirinya sendiri. Namun karena Laura sangat kaku, Joe pun menyudahi permainan itu dan mengajak Laura duduk sembari ngobrol. Ketika waktunya selesai, Laura pun mendapatkan bayaran dari Joe. Laura pun keluar dari hotel itu dengan wajah sumringah. Esok harinya sehabis berkuliah, Laura pun akhirnya bisa makan enak bersama beberapa teman kuliahnya. Setelah itu dia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service di sebuah perusahaan. Lalu Laura terlihat sedang memastikan sekelilingnya dan setelah merasa aman, ia pun kembali membuka forum yang kemarin dikunjunginya. Dan dia pun kembali mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Tak berselang lama, Laura bertemu dengan klien keduanya di sebuah restoran. Setelah selesai, Laura mengajaknya untuk pergi ke hotel, tapi entah mengapa pria itu lebih memilih untuk melipir ke tempat sepi. Di dalam mobil, Laura pun memberikan pelayanannya kepada pria itu, dan setelahnya, Laura pun ditinggalkan di sana dengan menggenggam sejumlah uang.
Sesampainya di apartemen, Laura menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada sang pacar dengan harapan mendapatkan simpati darinya. Dan Laura berkata bahwa dia melakukan semua itu untuk membayar apartemen mereka. Namun yang Laura terima hanya sikap acuh dan tak peduli dari pria pemalas itu. Laura pun akhirnya habis kesabaran dan langsung pergi meninggalkan pacarnya yang cuma modal dengkul itu. Ia pun terpaksa menyewa apartemen lain dengan harga yang murah. Sesekali Laura menjadi model majalah dewasa dan dipotret tanpa menggunakan apapun. Singkat cerita, kini kuliahnya sudah hampir memasuki akhir semester. Dia pun harus mencari uang lebih untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu pemilik studio itu menawari Laura untuk jadi bintang film dewasa yang melakukan hubungan badan dengan dua pria sekaligus. Dan Laura pun dengan tegas menolaknya karena merasa dia belum senakal itu. Saat di apartemen, Laura melakukan panggilan video dengan seorang teman kuliahnya yang juga merupakan wanita panggilan. Temannya itu mengatakan kalau dia baru saja membeli tas branded setelah melayani 20 pria sekaligus. Dalam hati Laura bergumam bahwa sebenarnya ia iri dan juga ingin memiliki barang-barang yang mahal. Saat Laura sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah apartemen, ternyata sang majikan seringkali memperhatikannya, dan rupanya pria itu mulai tergoda oleh paras cantik Laura yang begitu mempesona. Dia pun menawari Laura untuk tinggal di kamar mewah yang ada di sana, namun dengan syarat Laura harus mau memenuhi kebutuhan batinnya. Laura pun dengan tegas menolaknya karena lagi-lagi ia merasa bukanlah wanita murahan. Laura sendiri di dalam studinya memiliki nilai yang sangat baik. Di sela-sela bekerja, Laura juga selalu menyempatkan diri untuk belajar. Namun sekarang semester akhir sudah di depan mata dan dia membutuhkan laptop baru agar bisa belajar lebih maksimal. Laura pun mengecek sisa uang yang dimilikinya namun masih kurang sangat jauh. Dia punya ide untuk menghubungi pelanggan pertamanya yang menurutnya adalah pelanggan yang paling baik. Dan beberapa hari kemudian, dia pun kembali bertemu dengan Joe yang sudah membawa laptop yang dibutuhkan Laura. Laura sebelumnya mengira bahwa Joe pasti tak akan berlebihan dalam meminta servisnya. Namun sayangnya tak seperti itu, dan rupanya kali ini Joe ingin yang lebih menantang, dengan cara diikat dan pokoknya kasar. Setelahnya Laura pun pergi dengan terburu-buru, tapi tak lupa membawa serta laptop pemberian Joe. Sekembalinya dia dari hotel dan pulang ke apartemennya, Laura merasa sangat sedih hari itu karena baru saja mengalami hal buruk yang tidak diinginkannya dan dia membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita. Laura pun menghubungi Ben, pacar barunya yang dikenalnya beberapa saat lalu di sebuah klub. Setibanya Ben di apartemen itu, Laura pun membeberkan fakta kalau dia adalah seorang wanita panggilan. Nah, rupanya si Ben ini sangat mengerti kondisi sulit yang dialami Laura. Dia juga tidak keberatan dengan pekerjaan kekasihnya itu. Setelah Ben memberikan kepercayaan penuh kepadanya, Laura akhirnya benar-benar yakin untuk mengabdikan dirinya sebagai wanita penghibur. Saking sibuknya bekerja, Laura mulai jarang ada waktu untuk Ben. Sampai pada suatu hari, si Ben mengetahui bahwa Laura masih bertemu dengan Joe yang kasar itu. Dan Ben pun memutuskan untuk menyudahi kisah cintanya dengan Laura. Laura dengan segala cara meminta maaf kepada Ben, sampai-sampai dia rela mengemut pusaka pria itu di tempat umum. Namun Ben tetap tidak mau memaafkannya, bahkan ia malah merendahkan profesi Laura. Dan kemalangan Laura tak sampai di situ saja. Sekarang foto-fotonya tanpa busana ternyata telah disebarluaskan di internet oleh pemilik studio itu. Dan seluruh orang di kota itu sekarang semakin memandang Laura dengan sebelah mata. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah keluar kota dan meninggalkan kuliahnya. Tak berselang lama, Laura mendapatkan tawaran dari Joe dengan bayaran $1.000 dan Laura harus menemaninya selama 5 jam. Dia pun akhirnya mau karena lumayan uangnya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Besok harinya, Laura pun diajak Joe pergi ke sebuah klub.
Di sana Laura diminta untuk menservis beberapa teman Joe. Laura pun menurutinya demi $1.000 itu. Namun sayangnya mereka malah bermain sangat ekstrim sampai-sampai Laura pun kewalahan. Sambil berjalan tertatih pulang ke apartemennya, Laura terlihat syok dan terpukul. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Joe malah kabur meninggalkan Laura dan hanya memberikan uang $100 saja. Tentu sangat berbeda jauh dengan kesepakatan sebelumnya. Laura pun menangis sejadi-jadinya saat itu juga. Besok harinya, Laura pun curhat kepada teman kuliahnya yang bernama Fanny. Laura bilang ia akan pindah keluar kota dan berhenti dari kuliahnya karena tak sanggup menahan malu di kota itu. Fanny pun memberi saran agar Laura tetap melanjutkan kuliahnya. Soal absen dan materi kuliah, Fanny berjanji akan membantu Laura. Mendengar hal itu, Laura pun senang dan sangat berterima kasih kepada Fanny. Esoknya, karena tidak memiliki cukup uang, Laura nekat menaiki kereta dan bersembunyi di dalam toilet sepanjang perjalanan. Sesampainya di kota tujuan, Laura pun nebeng di asrama temannya untuk sementara waktu sampai dia menemukan pekerjaan. Laura pun mendatangi semua toko yang ada di sudut kota dengan harapan ada yang mau menerimanya bekerja. Namun keberuntungan belum memihak kepadanya karena Laura hanya bisa bekerja separuh waktu. Biar bagaimanapun dia harus tetap belajar demi bisa mengejar cita-citanya. Hingga saat Laura sudah sangat pasrah dan hampir putus asa, dia mendapatkan sebuah panggilan telepon yang mengabarkan berita baik. Laura sangat senang mendapat pekerjaan di sebuah kafe dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Teman-temannya selalu menyemangati Laura agar cepat lulus kuliah dan menjadi seorang sarjana. Dan tibalah harinya saat ujian akhir semester, Laura pun kembali ke kota yang pernah menghancurkannya. Dia pun menuju ke kampusnya dan mulai mengerjakan ujian. Tak ingin lama-lama berada di tempat itu, Laura pun langsung pulang ke apartemen setelah menyelesaikan tugasnya. Dan singkat cerita, pengumuman hasil ujian pun keluar. Laura segera mengeceknya lewat komputer yang ada di kafe dan hasilnya sangatlah mengesankan. Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik. Semua teman-temannya pun memberikan selamat dan merayakan kelulusan Laura. Film ini pun selesai. Untuk mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan kata bijak dari mendiang Bob Marley. Uang hanyalah angka, dan angka tidak pernah ada habisnya. Jika uang yang membuatmu bahagia, maka usahamu dalam mencari kebahagiaan tidak akan pernah berakhir.